selama ini kan abang pernah nih ngebuat berapa sumur. Ada nggak satu kali kejadian yang fatal banget dalam dunia drilling itu seperti apa nih bang? Saya hampir meninggal. Halo Sobat Berminyakan, selamat datang di acara podcast Oli Kreatif bersama saya Jericho. Aku Nabila, dalam acara Bincang Hangat Perminyakan. Nah, acara kali ini kita akan membahas how to become as a drilling engineer. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih guys, seorang drilling engineer yang merupakan alumni Trisakti tahun 2000. Nah, abang kita ini sudah berkiprah di bidang drilling engineer kurang lebih 14 tahun lamanya. Nah, sebelum kita mulai nih bang, mungkin dari abang bisa memperkenalkan diri dulu bang. Silakan bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama gua Faisal Abdillah di Perminyakan Trisakti angkatan 2000. Sekarang di SKK Migas di Keteknikan Pengeboran Perminyakan. 14 tahun ya. Itulah. Lumayan lama. Monggo. Oke. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama nih Bel. Silakan. Langsung aja nih bang. Ngomong-ngomong soal drilling engineer ya bang, abang udah berkiprah nih selama 14 tahun nih bang, udah lama banget. Apa sih bang di drilling engineer itu fungsinya itu seperti apa di dalam dunia migas itu dan kira-kira itu peranannya gimana sih bang? Bisa diceritain ke kita-kita ini bang. Oke. Dalam oil and gas tuh 14 tahun dibilang lama juga enggak. Karena ada yang lebih dari itu. Jujur saya pun masih belajar ya. Karena ilmu drilling itu nggak hanya cuman menghubungkan antara surface to target inside surface. Tapi seiring berjalannya waktu ada inovasi teknologi, ada inovasi metode pemboran yang baru, itu yang harus kita digging terus. Digging dalam arti bukan hanya drillingnya, digging untuk ilmunya juga banyak. Itu yang harus disiapkan sih. Di-upgrade gitu ya bang? Ya? Di-upgrade? Yes, sertifikasi. Ya kalau misalnya kita ngomongin being drilling engineer, lo harus tahu ada IADC sertifikat, and then ya banyak sih. Kalau misalnya lo mau dari bawah tuh maksudnya di lapangan, ada lo bisa belajar dari juru bor, menara bor dan sebagainya sih. Seperti yang kita belajar di kampus, tapi ini lebih kompleks, lebih kompleks jatuhnya. Gitu. Oke. Oh, soal teknologi nih bang, saya masih penasaran nih bang. Kira-kira gimana sih bang teknologi di drilling itu sendiri yang sampai bang tahu? Oke. Teknologi dari zaman saya belajar dulu di tahun 2000-an itu kita hanya tahu mat motor, ya kan. Sekarang ada namanya RSS, Rotary Steerable Steering, and then ada namanya MWD atau casing drilling, casing well drilling itu ada fase 1, fase 2, nggak tahu sekarang udah mungkin fase 5 ya. Dan itu masing-masing ada perbedaannya. Terus ada managed pressure drilling, ada apa lagi ya? Banyak sih trajektori yang dari awalnya cuma vertikal, J-type, slant atau S-type bisa juga. And then ada pregnant lady, ada yang udah 3 dimension kemana-mana. Yang saya evaluasi juga kalau di offshore itu udah ya kayak beribet kabel lah di bawah itu, tapi berhasil gitu loh. Dengan segala plus minusnya. Itu ya itu teknologi sekarang gitu loh. Ada ROV, ya kan, remote operating vehicle dan sebagainya itu. Berarti bang perbedaan sebelumnya sama sekarang itu berbeda jauh bang? Jauh. Jadi harus banyak belajar. Iya benar. Cukup menarik juga ya bang melihat sekarang proses pemboran teknologinya kan upgrade. Ada satu lagi nih bang, saya masih penasaran, teman-teman penasaran juga, kenapa sih abang awal mulanya memilih drilling engineer? Kan banyak nih di kalian itu nih ya bang ya. Secara
sejarah ya Iya, pas zaman betul kuliah. Hanya pengeboran yang nilai gue paling bagus. Oh gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin dulu gue sempet mau masuk IKJ, Itu apa tuh? nyari IKJ Institut Kesenian Jakarta, Oke. jadi anak desain. Nyokap bokap gue bilang lu nggak jadi orang situ, ya kan. Tiba-tiba ada tetangga angkatan 99 ngomong ke nyokap, nih ada nih teknik perminyakan Trisakti. Ya udahlah, dari anak desain rencananya akhirnya nggak bangun casing desain. Desainnya sama, cuman ada casingnya. Terus ya itu, kenapa ke drilling ya jalannya aja sih. Awalnya mungkin berpikiran gue gak bakal lulus kuliah 7 tahun lama, ya kan. Ya, tapi gue berprinsip ibarat berenang, lu udah sampai dasar, udah basah kuyup. Benar. Kalau cuman lu ngambil ikan-ikan kecil, istilahnya semuanya lu ambil, gak bakal bisa ke atas. Yeah. Gue coba gimana, gue ngambil satu mutiara yang gue dalemin bener-bener, atau ya nggak hanya mutiara lah, mungkin ikan hiu ya dengan badan gue angkat ke atas, dan orang tahu, oh ini Faisal yang tahu yang waktu itu ngambil ini. Itu aja, gue fokusin aja situ satu, karena gue nggak bisa ngambil banyak, gitu aja sih. Bukan smart people ya, gue bukan smart person. Yang penting satu, fokus, ya itu aja belajar. Fokus ke yang kita bisa ya Bang ya. Itu aja. Tapi nih Bang, kalau soal pekerjaan nantinya nih, kalau kita fresh graduate kan kita nggak tahu nih arahnya kemana, bisa aja awalnya drilling, tiba-tiba nanti kita di mart. Bisa. Itu gimana kita bisa taunya tuh Bang? Gini, kita harus well prepare untuk semua hal. Karena kondisinya belum tentu apa yang kita inginkan itu yang kita dapatkan. Ya kan? Ya kebetulan emang jalan hidup gua aja udah drilling dari awal, jadi ya udah ikutin aja gitu. Jadi dari bawah ras tebut jadi driller, and become drilling engineer, and DD engineer, well planner. Sekarang gua di staf keteknikan pengeboran. Tapi ada beberapa yang loncat-loncat juga ada. Kayak seniorku tuh di SKK Migas, Pak Mas Fadil angkatan 98. Dia setahu aku TA-nya bukan drilling, setahu aku ya. Dan itu pindah juga reservoir juga, production juga. Tapi ya intinya nice to know yang lain. Yeah. Nice to know. Tapi pada saat lo tempatkan nanti di procurement, nanti tiba-tiba di reservoir, ya lo harus belajar. Mau nggak mau, suka nggak suka. Kayak gue pun nggak selamanya di pemboran nanti pada saat di SKK Migas nih, pada saat rotasi. Tiba-tiba gue kelempar ke HSE, tiba-tiba gue lempar ke procurement, ya itu yang harus gue jalanin. Itu aja sih. Dan kita harus belajar, jangan tutup mata. Udah, itu aja. Harus belajar semua hal ya Bang. Ya. Gak menutup kemungkinan ini ya Bang ya. Ya. Menarik juga ya Bang. Nih kira-kira nih udah kita bahas gimana sih soal pekerjaannya, gimana sih Bang yang harus dipersiapkan buat kita mahasiswa, fresh graduate, buat teman-teman lainnya mungkinnya tuh kira-kira gimana sih Bang biar ada nih tips kecantol dikit nih di dunia migas ini gimana sih? Kalau di kuliahan, gue nggak bisa ngasih saran. Gue bukan mahasiswa yang baik, intinya gitu aja. Tapi kalau masuk kerja, yang gue lihat waktu itu, gue cuman 3 pegangan gue. Dan itu selalu gue ngomong ke mahasiswa yang mentoring sama gue. Pasang mata, pasang telinga, tutup mulut. Itu gimana tuh Bang? Jadi gini, kalau masuk ke K3S atau masuk ke suatu perusahaan yang baru, lo bakal dites, lo bakal dibullying, lo bakal intinya lo anak baru nih gini-gini, udah biarin aja. Pada saat gue masuk ke company atau drilling waktu itu di Usayana, gue dilempar ke untungnya cuman di Babelan, gue harus ngebor di PDT dan harus bergabung dengan kru-kru which is bukan anak kuliahan, itu wah parah. Tapi intinya gimana caranya kita bisa blend in? Nah, salah satu keuntungan Trisakti, ya, sorry nih, bukan bangun sekali. Salah satu keuntungan Trisakti, kita kebiasaan nongkrong. Benar. Ya, jadi pada saat dengan kawan-kawan kru, kita bisa enak, lo kasih 1 slop, 2 slop, nongkrong, rokok, ya kan, dan sebagainya. Nah, pada saat itu mereka nge-share teknologi, nge-share informasi. Lo harus pada saat ngangkat rotary slip, lo harus begini, lo harus nunduk dan sebagainya.
Itu gue catat. Gue biasa nyediain telebook dulu. Namanya telebook catatan kecil, gue catat, oh ini harus begini. Rotary drive gini. Dan dulu gue belajar, maksudnya kebetulan TA gue pengeboran, ngambil menara bor. Lo bisa cek deh di perpustakaan tuh cuman hitungan jari lah untuk perhitungan kapasitas menara bor pada saat itu. Dan gue alhamdulillah diarahkan Pak dosen, Pak Samsi Murangkir, yang kebetulan expertise juga, praktisi. Ya itu intinya. Jadi pada saat belajar ya gue tutup telinga, tutup mata tuh, tutup mulut, pasang mata, pasang telinga, tutup mulut tuh intinya kalau misalnya gue nggak tahu, lu nggak usah ngomong, jangan sotoy, ya kan? Ya. Karena orang lain lu sekitaran lu udah tahu itu lu anak baru. Tapi kalau misalnya in the moment lu mereka stuck, baru lu ngomong, sorry deh, coba bisa gini nggak? Karena menurut catatan saya begitu. Itu kejadian berapa kali di lapangan. Gue ngomong ke Riksup, betulnya gini kan bang, gini. Oh iya benar juga Sab, ya udah. Tapi jangan speak loud di frontal, di in front of di meeting atau di atas. Lempar langsung, capek lu. Intinya gitu. Dan itu gue lakukan sampai sekarang, sampai kalau ketemu manajemen dan sebagainya. Gue bukannya jadi kalau bahasa sekarang ya bukan awkward ya, tapi mundur itu, ntar dulu deh, gue belum siap gitu kan. Tapi gue ngeliat dulu suasana, ini gimana sih cara ngomong dan sebagainya, itu aja sih. Berarti awal karir abang itu membentuk mental abang ya bang? Sangat banget ya bang? Sangat. Next pertanyaan nih bang, saya sempat mengulik nih di link abang. Abang kan pada tahun 2007, abang pernah mengikut job training di salah satu perusahaan migas nih bang. Bisa ceritain nggak bang tentang job training tersebut? Oke, awal itu sebenarnya gue antara dua pilihan antara TA di kampus untuk di lab atau coba cari keluar. Ya, dengan status mahasiswa lama ya. Akhirnya yang bisa gue lakukan mencari relasi. Alhamdulillah itu dibantu banget Pak Sam. Dia ada kenalan di Paiko, terus coba ngobrol-ngobrol, gue masukin karena kebetulan perhitungan kapasitas menara bor itu jarang yang ngelakuin. Ya, gue ikut di situ dan kebetulan di situ ada alumni juga dari Trisakti tapi non perminyakan, Pak Riyadi Bubron itu dari mesin. Dia ngebantu banget. Selalu coba ikut satu sumur sana. Kita dikirim lah itu sampai 3 bulan ngikutin pengeboran di Nilam di Paiko itu. Ya alhamdulillah ikut trik di Sindo itu yang belajar di bawah. Berarti menurut abang relasi itu penting nggak sih bang? Penting banget ya bang. Penting. Jadi itu yang gue bilang, salah satu keuntungan kita kuliah di Trisakti, nggak tahu ya dulu ya, kalau sekarang walau-walamnya. Nongkrong. Tapi nongkrong nggak hanya minum, ini sebagainya. Tapi at least lo ngobrol, tahu gimana untuk mengorangkan orang. Iya, benar. Tahu gimana untuk istilahnya nih orang gimana sih baperan apa. Itu approach-nya tahu, cara approach itu yang kita harus belajar. Benar banget. Gitu. Nah bang, pertanyaan selanjutnya nih bang, bagaimana jam kerja sebagai drilling engineer? Apakah bisa membagi waktu buat mungkin main sama teman-teman atau keluarga gitu bang? Gimana nih bang? Itu tergantung hektik ya. Pada saat kita ngomongin di waktu saya masuk PetroChina. Saat itu saya dalam setahun bisa megang 30 sumur, 2 rig dengan kondisi alhamdulillah awal bulan masuk, bulan kedua ketemu jodoh. Nah, jodoh gue tuh ketemu di PetroChina. Lo siap-siap pada saat lo pacaran, lo handphone ditelepon, kondisi di lapangan terjadi apa-apa lo harus siap. Itu aja. Jam kerja sampai sekarang, gak usah sampai sekarang. Kemarin gue baru pulang dari rapat jam 9 malam dari Serpong Merkur ke Bekasi. Dan istri gue ya mau nggak mau suka nggak suka ya harus ngerti ya bang ya. Enggak juga sih namanya wanita. Tapi that's life. You must Di push. support ya bang ya keluarga. Alhamdulillah kalau nggak support ya panjang urusan. Ya kan gitu. Tapi bang kalau tanggal merah gitu bang,
masuk juga. Menurut Ngana, ini handphone bunyi terus. Ya kan, email kerja. Gua tiap akhir minggu tetap harus laporan berapa sumur yang sudah dibor, berapa persiapan ke depannya bagaimana dan sebagainya. Ya itu kondisinya. Tapi itu harus aktif terus ya Bang, 12 jam atau gimana tuh Bang? Kan ada tuh. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Jangan gua harus pernah balas email jam 3 pagi. Ya kan? Emang itu kondisinya. Lo kalau waktu hektik atau waktu peaknya tuh di pemboran, di operasi pemboran itu antara jam 1 sampai jam 4. Itu harus hati-hati pada saat ngantuk-ngantuknya dan sebagainya. Itu seringkali kelalaian terjadi. Dan seringkali laporan eksiden atau apapun itu jam-jam segitu. Makanya gitu kadang-kadang pagi, aduh, ya kan udah morning meeting kan udah laporannya gak enak aja kan. Ya, itu paling kan biasa gitu kita selengin pas sambil nonton bola aja. Ya udah menang aman ya udah. Berarti Bang jam kerjanya sangat hektik ya Bang ya. Mungkin dari kita aja kayak enjoy aja. Ya worth it lah. Ya, worth it lah ya. Worth it lah. Kalau dibandingkan dengan yang masuk ya. Itu aja sih. Seharusnya sih seperti itu. Kalau ngeliat kayak gitu tuh Bang pasti banyak banget ya Bang kesulitan ya dalam proses kerja Abang atau work life balance-nya tuh Bang. Terlebih lagi kendala teori praktikal nih Bang. Itu gimana sih Bang? Abang pernah ngalami atau enggak gimana? Kalau kejadiannya kayak sekarang, kalau dulu mungkin pada saat single, lu mau sebulan 2 bulan di hutan, paling mak lo yang nyariin. Iya benar. Ya kan? Dan uang kekumpul. Ya kan? Nah, dulu balik udah kayak sultan lah. Kalau zaman sekarang kalimat sekarang kan nenteng duit ya kan. Sekarang anak nyariin. Iya. Ya kan gua alhamdulillah baru 1 anak cewek. Ya kan mungkin kalau lo Badung anak lo cewek biasanya itu. Setiap gua dinas anget badannya. Kepikiran ya Bang ya. Walau alam gue nggak tahu pasti nyariin dan itu dan bini gue ngomongnya anak lu anget nih. Nah itu gue sampai pada momen akhirnya gue minjem mobil lapangan waktu itu dari Cirebon ke rumah sampai rumah sembuh. Iya. Ya itu ada makanya plus minus. Jadi pilihan. Ada momen-momen yang kebetulan mertua gue juga orang lapangan ya. Intinya ya itu ada hal yang harus dipilih. Family time or working time. Gue beruntungnya gue WFH sekarang 2 tahun ini adalah gue bukan pembalasan, replacement time. Waktu gue kerja kemarin di kantoran, gue hilang kalau hitung-hitungan tuh 2 bulan lah di jalan ya kasarnya, dengan di rumah dengan anak gue umur 6 tahun 7 tahun, which is 5 tahun gue nggak miss ya, tapi at least ada beberapa hal yang hilang. Iya benar. Itu aja sih. Tapi ya itu pilihan. Pilihan dengan kondisi lo menghabiskan pada masa tuanya nanti atau pada saat masa kerja. Gak bakal bisa adil. Jujur. Tapi tentunya tuh worth it banget ya Bang ya. Dari sisi mana? Dari sisi dua-duanya Bang. Apa dari keluarga atau pekerjaan? Harus pilih salah satu. Oh gitu. Harus pilih salah satu. Ada yang udah family, udah gue keluarga aja ya tinggalin kerjaan. Ada yang pengen kerjaan. Karena perminyakan itu lo kalau di atas, strip floor, handphone lo harus mati. Iya harus mati. Lo miss dikit, tangan lo hilang. Ya kan, kecelakaan, nyawa lo bisa hilang, sumur meledak. Itu ini. Jadi Bang selama Abang di lapangan itu komunikasi sama keluarga itu gimana Bang? Ya dibatasi. Kebetulan istri kan karena bokapnya orang lapangan jadi dia paham. Ngerti lah ya dengan segala plus minusnya kondisi lapangan ya. Tapi itu kondisinya. Seperti itu. Nah Bang kita kan sudah membahas mengenai insight tentang drilling engineer nih Bang. Nah kira-kira bagaimana sih Bang kualifikasi dari lulusan bidang ini dan apakah harus dari teknik perminyakan atau dari semua bidang tuh bisa Bang, dari semua jurusan? Oke, good. Kalau yang aku lihat sekarang itu kembali ke kita kan pada saat lulus kita cuma sarjana teknik ya. Ya. Tergantung TA ngambil reservoir kah, TA ngambil drilling kah, TA ngambil production kah. Nah itu tinggal kembali lagi kita mau masuknya apakah drilling langsung masuk drilling ya pertanyaan awal tadi kan bisa jadi ke production bisa jadi. Nah
Kalau untuk drilling engineer sendiri, kawan-kawan gua itu nggak hanya full semua petroleum engineer. Ada yang dari mesin. Nah, kalau misalnya di SKK Migas tuh ada beberapa dari teknik mesin juga ada Trisakti, ada. Terus kalau untuk production juga nggak hanya PI, dari kimia juga ada. Ya cuma kembali lagi, siapa yang mau belajar? Kalau lu cuma gendeng-gendeng ijazah lu tapi lu nggak belajar, nggak improve, not acknowledge lu ya useless gitu loh. Benar. Paling itu aja petantang. Jadi semua major bisa masuk ya bang ya? Seharusnya tergantung HRD. HRD kan pasti kan yang pertama petroleum engineer, kedua ini gitu aja sih. Itu penentuannya di HRD sih, di SDM. HR department. Nah bang, apakah ilmu drilling di kuliah selama kita kuliah itu berpengaruh di lapangan atau masih kurang? Kurang Banget ya bang? Kurang. Kalau zaman gua ya, gua nggak tahu kalian sekarang kan. Setahu aku dosen-dosen kalian udah dosen-dosen praktisi ya, termasuk kawanku kan udah ngajar Pak Wayan ya. Nah, seharusnya karena gua itu pada saat gua nyemplung masuk pengeboran, gua harus ngitung namanya rig move. Berapa kilometer itu truk berjalan, berapa dalam hot load dari rig load-nya berapa, 750 HP, berapa load, berarti itu sekitar 100-an. Kalau di bawah itu berapa, dari satu low bed, high bed itu berapa barangnya, jarak berapa kilometer, terus berapa berhentinya supirnya, berapa waktunya. Nah itu kan nggak pernah diajarin. Contoh kasarnya seperti itu. Ya kan, kalau drilling juga paling itu bagian dari drilling ya, atau hitung-hitung cost dan sebagainya. Terus kayak aku nggak tahu apakah kalau pada saat kalian start kehitungan keekonomian stuck itu udah diajarin belum? Udah masuk belum? Ekonomi udah bang. No, not keekonomian. Pada saat kalian drilling terjadi stuck, berapa lama kalian fishing time, economical fishing time, sampai itu masih ekonomis apa enggak? Pernah ngitung nggak? Kalau gue jujur baru, mungkin gue nggak belum ketok ya pas kuliah, tapi pas kerja oh iya karena fishing time itu nggak bisa sejam 2 jam, bisa sehari, paling lama 14 hari, bisa lebih. Tapi kalian berpacu dengan keekonomian sumur itu worth it nggak dengan ekonomi? Nah gitu loh, jadi seperti itu. Berarti sekitar 10% lah ya bang ya ilmu yang kita bawa ke dunia kerja yang kita dapatkan di kuliah atau gimana bang? Lebih sih, karena ibaratnya fondasi dasarnya, lu sama sekali nggak tahu ya kelar ya. Berarti harus punya fondasi yang kuat ya bang ya, ilmu basic. Sangat. Ini lanjut nih bang. Selama ini kan abang pernah nih ngebuat berapa sumur. Ada nggak satu kali kejadian yang fatal banget dalam dunia drilling itu seperti apa nih bang? Saya hampir meninggal. Itu kenapa bang? Jadi waktu ngebor di daerah Limau, Sumatera, saya sebagai driller ingat banget itu sekitar jam 10 malam ya kalau nggak salah ya. Pada saat itu ya, akhirnya saya capek, saya meminta kopi atau minuman ke Kembos, ya kan. Kondisi saya driller udah lagi tenang, turun ke bawah, manggil Kembos. Nah, entah kenapa seingat aku yang company man punya anak, company man, drilling superintendent punya anak, press the boat, dia naik ke atas, traveling block, tahu kan traveling block buat patrolnya, ini besinya lempengannya jatuh, terkena tengkuk orang yang ada di posisi saya di tempat driller, which is seharusnya nggak ada orang itu saya. Pendarahan dalam, pingsan, pendarahan dalam dibawa ke rumah sakit, meninggal depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kru juga HSE pada saat besoknya harus pulang, dia bilang, Sal, gue besok istirahat. Besok gue pulang ya. Oke, yaudah. Lo istirahat aja bang di kamar. Ya. Pagi minta dikerokin. Siangnya kok nggak bangun-bangun nih, gue bilang. Meninggal, masuk angin. Ya. Kalau itu angin duduk ya kata Pak. Ya hal kayak gitulah. Itu yang membuat kita malah lebih berjaga-jaga di lapangan itu. Lo nggak hanya harus fokus ya bang ya, easy money, enggak, lo nyawa lo juga taruhan lah ya. Gitu aja. Nah bang, ini next question nih bang, permasalahan apa nih bang yang sering dialami atau terjadi pada fresh graduate yang baru pertama kali terjun ke lapangan, gimana bang?
masalah yang masalah ya dites. Lo bakal dites dengan asumsi lo baru lulus. Oh, lo anak mana? Trisakti. Oh, perminyakan ya. S1 ya. Oh, tahu ini dong. Oh, tahu ini nih. Kadang-kadang kru itu karena gini. Setelah gue belajar ya cukup lama, ya mereka sebenarnya kedatangan kita di sana itu bisa menjadi saingan mereka, jujur aja. Karena mereka kan kadang-kadang cuman basicnya SMA atau D3, Pamigas dan sebagainya. Yang dengan kedatangan kita, kalau kitanya petantang betenteng gini, S1, Trisakti, kelar hidup lo. Itu aja sih. Ya lo harus siap-siap dites. Lo kan ngerti nih, lo kerjain deh. Ditinggal di tengah hutan dan sebagainya. Ya pasti. Ini jaga sikap lah. Kalau nggak mau dikerjain. Intinya begitu aja. Dan karma is real. Kalau zaman kuliah lo ngerjain junior, siap-siap dikerjain juga di sana. Itu aja sih. Dulu ya, gue nggak tahu sekarang. Dulu ya, we talk about zaman gue dulu. Kan kita kan Bang, Trisakti itu basicnya kita lebih ke theoretical, lebih banyak, not technical ya Bang. Itu sampai sekarang masih. Ya, tapi mostly theoretical sih Bang. Technical masih kurang sih. Terus? Mungkin kayak perbedaan di lapangan itu seperti apa ya Bang? Kayak bersaing sama anak-anak yang notabene-nya dari SMK yang udah setiap hari terjun langsung ke lapangan. Nah itu yang gue bilang, lo harus menurunkan ego lo. Lo harus menurunkan bahwa gue anak Trisakti, gue anak Jakarta, gue anak gaul GJ kalau zaman itu. Ya lo harus bisa blend in. Gimana caranya? Lo cuma ngobrol, cuma makan pakai rantang, ya kan? Ayam. Gue inget banget gue nggak pulang lebaran 2 kali itu makan pakai ayam yang kulitnya itu lebih tebal daripada dagingnya. Bergabung dengan mereka, minum dalam 1 gelas. Kalau lo orangnya jijian, kelar hidup lo. Ya kan, abis merokok, bau rokok, udah bau nggak berbentuk, maaf kamar mandi nggak ada tirainya. Kan, lo takut sama masalah yang aneh-aneh, dibekap dari belakang, dihajar, kan nggak tahu. Udah lillahi ta'ala aja udah. Begitunya gitu, takutinnya. Gue pernah dikerjainnya gini, lo kamar mandi di situ Sal. Cuman semi kontainer, dalamnya bilik kamar mandi without tirai, and then suruh mandi di situ. Gue udah mandi situ. Udah pakai sempak kayak gue mandi udah bismillah. Dulu belum segini, masih kecilan dikit badan kan. Penting mandi lah ya Bang. Yang penting bersih lumayan. Mana ada air balong, air warna hitam. Belum lagi buang air dan sebagainya itu kan lo dapat yang remote lo aja udah merem. Lo gitu aja udah merem. Gimana kejadian remote area tengah hutan lumpur segini, depan ada beruang. Iya kan? Ini malam nggak pulang, tiba-tiba ada yang ngikik di sebelah. Ya udah. Banyak bersikir dari ngehafal ayat kursi sampai hafal ayat kursi. Banyak doa ya Bang ya. Ya. Tapi itu pengalaman berharga ya Bang. Banget. Banyak yang kita kutip dari pengalaman. Banyak. Ya teman-teman gue juga curhatannya begitu-gitu aja. Tiba-tiba ada yang ikut di atas sakerot, ada yang goyang dan sebagainya. Gitu aja lah. Ada yang nangkring di atas. Wallahualam itu semua. Pasti ada. Ini nih Bang. Tadi kan udah cerita nih pengalaman Abang nih, udah dari awalnya Abang masuk, sampai udah terjun langsung nih Abang ya. Kalian apa aja sih Bang di industri migas yang nyambung banget sama drilling engineer? Pada saat itu Abang kerja juga nih sama rekan-rekan yang lain. Kalian? Iya. Ya, maksudnya gini, ini soft skill apa akademisi? Maksudnya pembelajaran apa nih kalian? Pembelajaran Bang, misalnya Abang saat kerja dengan rekan-rekan lainnya kan pasti ini. Itu seperti apa Bang? Kalau soft skill ya pasti ya itu nongkrong ngobrol ya kan. Nongkrong bukan hanya nongkrong nggak ada juntrungannya, bukan tahu gimana to manage people, gimana nge-treat people. Kalau untuk yang lebih ke pembelajaran ini ilmunya well control, lo harus ngambil IADC. Kalau ada uang lebih ngambil sertifikasi migas. Itu worth it. Ya kayak kemarin ini kan PHR banyak bukaan tuh untuk jadi company man dan sebagainya, lo ambil 7 juta, 6 juta, 11 juta ya udah bismillah aja depan itu. Karena lo ibaratnya punya kartu SIM untuk masuk duluan di situ. Dan jangan pernah berhenti belajar. Iya. Karena lo namanya puas kelar, udah bilang puas. Kayak learning ya Bang. Iya, gitu aja sih.
Nah Bang, abang kan udah kerja di berbagai perusahaan bermacam-macam. Bang. Alhamdulillah. Ada PetroChina udah pernah kan Bang? Alhamdulillah. Star, udah pernah Bang ya? Star belum? Oh, belum ya, Bang? Belum. Nah itu Bang, kira-kira perbedaan dari company-company yang Abang kerja sebelumnya itu seperti apa Bang? Perbedaan apanya nih? Kayak Semuanya ada plus minusnya. Semuanya bisa ada plus minusnya Bang? Bisa dijelasin Bang? Mungkin ceritain. Aku nggak usah ngomong minus ya. Oh iya, plus aja deh Bang. Enak, plusnya. Iya. Usayana, saya belajar masalah pemboran, masalah rig dan sebagainya. Di situ Usayana rig. PetroChina menjadi drilling engineer. Tambah lagi ketemu jodoh, alhamdulillah jadi istri, insya Allah seumur hidup. Amin. Ya kan, Didi, saya belajar mengenai directional drilling. Ya kan. Terus well planner, belajar well plan dan sebagainya, belajar how to menggambar trajectory, how to bikin laporan dan sebagainya di Weatherford Precision. SKK di BP Migas pada saat itu ya menjadi regulator gimana untuk mengawasi suatu perencanaan, suatu kegiatan, evaluasi K3S dan sebagainya sekarang. Itu aja sih, semuanya ada plus minusnya. Bang. You must through with it. Bismillah. Tapi pengalaman yang paling berharga selama Abang kerja di perusahaan-perusahaan apa Bang? Pengalaman yang paling berharga, semuanya masing-masing Berharga ya, Bang, semua. Berharga semua. Yang paling nyentol nih di kepala Abang ada nggak Bang? Nggak ada Kayak sih, pengalaman. banyak ya. Kalau misalnya mungkin ya nggak bisa sih dibuka satu-satu bro. Yeah. Cuman ya itu mungkin yang pengharga banget ya di PetroChina kan. Pacaran jadi bicara bini sekarang kan. Ya itu aja. Itu Gitu. Kalau ditanya apa sih yang lo dapat dari PetroChina? Jodoh. Jodoh. Udah, that's it. Ya kan selain ilmu ya itu aman. Iya. Bang, ini ada last pertanyaan nih Bang, yang bakalan orang nanya-nanya nih. Berapa sih Bang range gaji drilling engineer? Gitu ya Bang, yang kita tunggu-tunggu nih Bang. Kayak ini krusial nih Bang. Pada saat gua dulu masuk lulus itu range-nya paling sekitar 5 sampai 8. Ya. Kalau sekarang setahu gua kemarin dari yang gue mentor ya. Itu masuk itu dari 8 juta sampai 12 juta fresh graduate. Tergantung nilai lu, tergantung gimana cara lu menjawab, tergantung kembali lagi soft skill lu, tergantung dengan sertifikasi lu yang punya. Ya. Boleh ngomong kasar nggak sih? Ya begini aja. Bullshit lu misalnya bawaan siapa, terus ini anaknya siapa dan sebagainya. Maaf ya. Itu cuma bisa buka pintu lo doang. Di dalam kalau kelar, gak bisa ngapa-ngapain. Karena lo mau bawaan siapa, lo mau anaknya siapa dan sebagainya. Lo bergantung sama manusia, ciao. Jadi keterampilan pentingnya Bang ya. Sangat. Lo harus siap dengan itu semua. Gitu aja sih intinya. Nah, mungkin dari pertanyaan ini sudah cukup dulu nih Bang. Nah, buat teman-teman yang ingin jadi drilling engineer seperti Bang Ical, tentunya harus belajar yang rajin. Jangan lupa berusaha tentunya ya. Dan tentunya podcast ini sebagai Rapis Podcast, pertanyaan terakhir. Dan terima kasih buat Bang Faisal. Siap. Sukses selalu. Makasih, Semoga sama-sama. karirnya sukses. Iya Bang. Sukses selalu ya Bang ya. Siap. Kontak-kontak aja Bang. Iya. Betul banget Bang. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Insya Allah. Dan lanjut saja, saya Nabila dan saya Jericho. See you on another podcast.